Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjut ya, bacaan asmara couple Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Ini tarikan tertanggal 1 hingga 7 bulan Oktober 2023. Sebelum memulai, seperti biasa, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik. Langsung aja kita mulai. Situasi Leo dengan si dia. Oke, jadi begini, pasangannya Leo ini tuh mungkin lumayan stres ya, menghadapi perjalanan, menjalani lika-liku perjalanan asmara bersama dengan Leo ini gitu. Barangkali Leo lebih kayak cenderung menunjukkan bahwa iya betul dia itu ada ketertarikan kepada si pasangan, tetapi dalam upaya si pasangan membahagiakan Leo ini bisa aja dianggap oleh si pasangan ini upaya yang kok kayaknya lumayan menegangkan bagi dia gitu, karena Leo di sini tuh kayak cenderung mungkin dia sedang menunjukkan siapa diri dia yang sesungguhnya dalam hidup gitu ya. Misalnya dia tunjukin secara gamblang karakternya dia, kebutuhan-kebutuhan dirinya gitu ya, situasi-situasi apa yang bisa dia toleransi, tetapi dalam keterbukaan Leo ini tuh justru bisa bikin si pasangan terintimidasi. Nah kayak kita ya, merasa terintimidasi dia di situ. Jadi ini kayak beberapa mungkin kayak ngerasa ada rasa rendah percaya diri gitu ya, kok kayak aku nih seperti kurang pantas ya untuk Leo misalnya kayak kita ya, atau ini bisa tumbenan jatuh cinta gitu. Jadi karena tumbenan jatuh cinta ini adalah kali pertama mungkinnya merasakan sensasi yang dahsyat dalam seneng sama seseorang. Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pasangannya Leo ini gitu ya. Mungkin dia kayak ngerasa ya lagi-lagi ada seperti yang tindakan-tindakannya Leo atau karakter-karakternya Leo atau cara hidupnya Leo ini yang agak sulit diterima sama si pasangan gitu ya. Walaupun di sini tuh dia kayak membebaskan Leo, maksudnya gini juga, dia tidak mau ini menggiring Leo tuh sesuai dengan apa yang bisa dia, apa yang menjadi kebiasaannya dia gitu, atau apa yang dia mau gitu ya. Dia nggak mau, si pasangannya Leo itu tuh nggak mau mungkin kelihatan arogan gitu. Dia nggak mau kelihatan seperti seseorang yang otoriter, memaksa. Dia bukan seorang penjajah yang memperbudak. Dia nggak mau. Dia bukan seseorang yang apa tuh namanya ya, yang egois kayak gitu. Padahal mungkin kalau dia mau melakukan hal-hal yang sesuai apa yang dia rasa pantas, dia bisa aja. Tapi di sini dia, udah deh, aku enggak lah, gitu ya. Aku nggak mau lah, gitu. Jadi di sini tuh dia mungkin sedang mengajari dirinya dia juga untuk yang belajar aja. Aku mau belajar aja. Belajar aja untuk membebaskan ketidakberdayaanku ini, dan kemudian aku belajar aja menerima Leo ini tuh apa adanya. Nah kayak kita, aku jalani aja sampai di manalah aku kuat, sampai di manalah aku tuh mampu. Tapi kalau di
dihitung-hitung sih untuk saat sekarang, aku nih lagi dalam posisi yang depresi banget ini. Aku udah dalam posisi yang lemah banget di sini gitu loh. Lemah banget gitu. Jadi ini situasi stres yang apa ya, yang nyata banget ini dialami oleh pasangannya Leo gitu. Nyata banget. Jadi kayak yang apa yang ada di kepalanya dia, kecemasan, ketakutan, ketidakberdayaan, ini seperti dia punya alasan gitu loh. Dia punya alasan kuat untuk dia boleh merasakan ini semua atau terjebak dalam situasi ini semua. Nah gitu ya. Dan itu salah satu hal yang juga cukup menambah kengerian gitu loh bagi pasangannya Leo ini. Nah di sana. Atau ini dia bisa kayak ngerasa bahwa dia saja yang cinta mati sama Leo. Tapi Leo terlihat seperti seseorang yang lebih mencintai dirinya dia sendiri daripada mencintai si pasangan ini. Nah itu kan juga satu hal yang bukan hanya sekedar mengecewakan saja, tetapi sangat mengecewakan. Gitu ya, double, triple, berkali-kali lipat rasa kecewanya gitu loh di sana. Jadi boleh-boleh beberapa juga kayak nganggep dia orang yang tidak sebegitu berartinya bagi Leo ini. Gitu ya, dari caranya Leo memperlakukan dirinya. Atau ini bisa dalam upayanya dia ngebahagiain Leo, sesungguhnya dia tahu ini kadar kemampuannya dia tuh sampai sejauh mana sih dia mampu gitu loh, mau ngebahagiain Leo. Nah dan dalam upayanya dia ngebahagiain Leo ini, dia sering sekali bertubrukan kepada bertubrukan kepada ketidakberdayaannya. Gitu. Jadi misalnya contoh aja begini, Leo ini datang dari keluarga yang biasa senang. Uang 1 juta itu tuh perkara yang mudah untuk dia. Jadi sekali hangout itu ngabisin uang 1 juta, menurut Leo, wah itu hal yang biasa, itu pantas gitu ya. Atau dia yang ya memang harusnya seperti itu gitu. Tapi si pasangan untuk mengadakan 1 juta ini, wah ini gaji 2 bulan ini gitu ya, nyimpen gaji, nabung gaji 2 bulan ini gitu, mau dihabiskan dalam 1 malam, wah eman gitu ya, sayang. Tapi kok nggak dilakukan seperti itu, kalau nggak entertain Leo dengan uang 1 juta ini, boleh-boleh hubungan ini tuh kandas gitu ya, atau nanti aku dicap lemah banget ini sama Leonya, misalnya. Itu contoh aja ya. Atau boleh jadi Leo ini sebenarnya orangnya populer gitu, membuat si dia kayak ngerasa banyak saingan ini aku nih, rasa cemburu yang besar. Apalagi dia mungkin melihat dirinya, lah aku jelek, sementara yang seneng sama Leo udah kayak model artis misalnya kayak gitu. Jadi dia tertekan secara mental gitu ya. Atau di sini bisa aja sesungguhnya dia ini kalau ini bisa ceritanya mantan gitu ya. Ini ceritanya mantan. Si mantannya Leo ini tuh masih mengharapkan ada secercah kemungkinan dia bisa rekonsiliasi, ngebangun kembali, menjalani kembali relationship bersama dengan Leo ini. Tapi dia bisa melihat bahwa kok rasa-rasanya Leo lagi bahagia dengan kehidupannya sendiri, sehingga kemungkinan untuk rekonsiliasi ini tuh hampir-hampir tidak akan terjadi, misalnya kayak gitu di sana ya. Jadi ini orang yang kalau kata Mari sih cintanya dia kepada Leo ini luar biasa besarnya, tetapi dalam mencintai Leo ini dia juga dibebani dengan berbagai macam hal, pemikiran-pemikiran dirinya sendiri. Gitu. Jadi jatuh cinta kepada Leo ini tuh sama seperti
menjebloskan diri ke api yang sedang berkobar gitu loh. Gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa dia terbakar sendiri dengan api asmara yang dia miliki, yang lagi berkobar di dalam dirinya gitu. Terbakar sendiri dia. Nah di sana ya. Padahal ada keinginan besar untuk sesuatu, tapi ternyata alih-alih dia mau menunjukkan keinginan besarnya ini, dia lebih banyak boleh menekan. Nah kayak kita. Misalnya ya, ini cerita mantan. Dia udah tahu ini adalah momen harusnya dia itu tuh move on. Lepas dari Leo ini, tapi dia nggak kunjung bisa gitu. Jadi kayak yang datang pertanyaan kepada diri dia sendiri, kapan ini aku bisa move on ini, bisa let go ini, kapan ini aku bisa melepaskan diri dari situasi ini bisa kayak nambah lagi tekanan bagi dia. Ada keputusasaan di sini ya. Atau bagaimana ya biar situasi hubungan ini tuh seperti yang apa aku mau gitu. Kayak gimana nih caranya ya? Memikirkan planning saja pun ini udah sebuah bentuk upaya menyiksa banget gitu loh bagi pasangannya Leo ini gitu. Apalagi orangnya mungkin tidak terbiasa dengan ekspresif gitu ya. Dia tidak terbiasa atau dia mungkin saat ini lebih memilih untuk tidak ekspresif dulu. Dia memilih untuk enggak ngomong dulu. Aku punya kecemasan ini, aku punya ketakutan ini, aku punya keinginan ini, aku punya penolakan terhadap ini. Jangan-jangan dia menahan diri, gitu ya. Seolah-olah dia akhirnya menunjukkan bahwa udah deh bebas-bebas aja deh, aku bisa mampu kok. Kamu mau ngapain, situasi hubungan ini jalannya kayak gimana, ya aku bisa-bisa aja menerima. Justru dengan sikap yang seperti sedang tidak terjadi apa-apa ini nambah-nambahin beban lagi secara mental bagi pasangannya Leo ini gitu ya. Jadi dia bisa merasa kalah terhadap keadaan, kalah terhadap energinya Leo gitu, dan kalah terhadap pemikiran-pemikiran dirinya sendiri. Nah di situ ya. Jadi mungkin cara mencintai, cara menjalani relationship ini nampaknya memang harus diganti sama pasangannya Leo. Kalau enggak ini akan menjadi momok yang menakutkan bagi diri dia sendiri. Gitu ya. Bayang-bayangnya Leo ini tuh di kepalanya dia cukup menguras energinya. Dan bayang-bayang ini tuh bayang-bayang yang yang menakutkan gitu loh. Tapi dia tidak bisa memberikan jarak antara dirinya dengan pemikiran-pemikirannya itu. Dia terlibat utuh dalam pemikiran-pemikirannya. Iya kalau pemikiran itu pemikiran yang bagus, tapi ternyata di sini tuh pemikirannya kalau boleh dikatakan ya, ini pemikiran yang cenderung ke arah negatif. Nah seperti itu. Barangkali dia memaksakan diri dia harus sabar, gitu ya. Dia bertopeng di situ, harus sabar, seolah-olah tidak peduli, gitu. Dia pakai topeng, tapi topeng ini tuh seperti menusuk diri dia sendiri, menyakiti diri dia sendiri. Nah, kalau gitu ya. Leo ini, kalau dilihat-lihat gitu ya. Iya, mungkin Leo ini tuh ceritanya hanya sekedar kepada si pasangannya ini. Barangkali rasa cinta di situ tuh entah ini cerita mantan atau cerita gebetan atau ini cerita
bersama dengan suami kah, istri kah, atau pacar kah, rasa cinta kepada si seseorang ini memang di situ tuh ada atau tetap ada, masih ada gitu ya. Kalau cerita mantan kan berarti tetap ada atau masih ada. Hanya saja ngerti kalau orang-orang Leo ini kan mereka tuh kayak enjoy aja terhadap hidupnya gitu. Jadi walaupun dia punya rasa cinta, masih ada rasa cinta kepada si mantan, tapi dia yang ndak memaksakan dirinya dia ya, ini harus rekonsiliasi, tidak. Mungkin ada beberapa ya menjalani hidup pribadi aja, ini lagi di atas angin modelnya Leo ini. Sehingga dia nggak mau repot-repot untuk membuka chance dengan si mantan. Misalnya kalau ini cerita mantan, gitu. Dia yang hanya akan kayak ya udah kalau kamu butuh aku ya kamu yang datang ke aku. Menunggu tidak, tapi menutup diri pun bukan, nggak juga gitu loh. Jadi di sini Leo itu kayak bilang bahwa everything is okay gitu. Nah, kalau ini suami atau istri, mungkin suami atau istrinya Leo ini tuh kayak kepengen Leo itu memperlakukan dia tuh lebih sweet lagi, lebih manis lagi gitu. Tetapi di sini tuh Leo lagi sibuk sama kesenangan diri dia sendiri. Di sini tuh cinta kepada pasangan boleh, tapi memuja diri sendiri, ya, ini pun besar di Leonya. Jadi seolah-olah bisa, ini si pasangannya Leo itu menganggap bahwa Leo terlalu egois gitu ya, Leo terlalu narsis gitu. Tapi sebenarnya ya itulah Leo gitu loh. Orang yang mencintai diri sendiri, orang yang menikmati apa adanya hidupnya dia gitu. Orang Leo itu kan orang yang pandai bersenang-senang ya, pandai merayakan kehidupan ya, pandai menikmati hidup. Dan gaya-gayanya Leo yang pandai menikmati hidup ini dianggap sebagai kenegatifan ya, boleh jadi sebagai kenegatifan oleh pasangannya. Leo merasa tidak ada yang salah di sini gitu. Beberapa kalau ini ceritanya gebetan, mungkin ya dia melihat bahwa Leo membuka diri kepada dia gitu. Tetapi untuk mendekatkan diri semakin dekat lagi kepada Leo bukanlah perkara yang mudah gitu. Karena Leo mungkin terlalu banyak kesibukannya gitu ya. Kalaupun misalnya ada pertemuan seperti ini, Leo asik sibuk dengan apa gitu ya, tindakan-tindakan ngapain, buka handphone kah atau apakah, ngurus pekerjaan kah dan segala macam. Itu bikin si pasangan, kok ini pertemuannya nggak ada kualitasnya ya gitu. Kok pertemuannya justru menunjukkan bahwa Leo tidak punya interest sama besar seperti interestku terhadap dirinya ya. Nah, bisa kayak kita. Kok Leo ini cenderungnya lebih mikirin pekerjaan, uang, sosialnya dia, happy-happynya dia, daripada mikirin aku ya. Sensi. Main sensinya di sini, si pasangannya Leo ini. Kalau ini cerita mantan, memang kecil kemungkinan Leo akan kembali gitu. Andaikan pun hubungan ini masih tetap berjalan untuk saat sekarang, entah itu rumah tangga, pacaran dan segala macam namanya gitu ya. Ya, Leo kalau mari rasa bersikap bagus, manis, sweet kepada pasangan iya. Tapi lagi-lagi untuk saat ini Leo tuh lebih mencintai diri dia sendiri, mencintai pekerjaannya, mencintai kehidupannya gitu. Dan itu satu hal yang tidak mudah diterima oleh si pasangannya Leo. Nah, seperti itu. Ya, lagi mikirin tentang masa depan. Nah, gitu. Atau ya, kalau misalnya di sini tuh ketika menjalani hubungan bersama dengan si pasangan, Leo kayak mencalan si pasangan untuk lebih bisa membahagiakan dirinya, ya di situ tuh mari akui ada gitu ya. Jadi mungkin Leo ini tuh dia meletakkan standar yang tinggi banget ini. Untuk mencapai standar tinggi ini, wah ini bikin si pasangan kocar-kacir. Nah kayak gitu. Tapi menurut Leo walaupun ini standar yang tinggi, tapi ini pantas untuk dia lakukan. Standar ini pantas setinggi itu gitu. Baru di situ yang cocok menurut dia.
Nah, di sana ya. Baik. Dalam pembacaan ini, ya bisa jadi banyak biaya ya. Beberapa dari kaum Leo ini tuh kelihatannya mengkuras kantong si pasangan, gitu. Tapi ini bisa ya tadi, menurut Leo ya mesti kayak gitu baru enak. Kalau makan di, ibaratnya gini, kalau makan di burjo nggak levelnya dia gitu. Mestinya tuh ya makan tuh di restoran mewah gitu ya, di rooftop sebuah hotel misalnya kayak gitu. Ya pantas-pantas aja. Nah di sana. Atau untuk saat ini Leo itu tuh bisa kayak tetap menunjukkan bahwa dia available, bahwa dia masih membuka lowongan sebagai pasangannya dia gitu. Nah, dan hal itu tuh bikin si pasangan ini tuh kayak ngerasa mampus aku nih, banyak saingan ini kayak gitu. Lagi bersama dengan seseorang, bisa saja Leo kayak nunjukkan bahwa dia masih single gitu. Jelas-jelas nih dia punya relationship dengan si pasangannya ini. Ya. Jelas-jelas dia punya relationship, jelas-jelas dia bisa aja punya status sebagai istri, sebagai suami dari si pasangannya. Tapi tingkah lakunya Leo ini bisa ditangkap oleh si pasangan seperti kok kayaknya kamu nih lagi menjaring cewek baru atau cowok baru. Nah, di sana bisa-bisa kayak gitu ya. Intinya bisa saja si pasangan kayak menganggap atau sedang dalam posisi aku lagi nggak baik-baik saja ngejalani relationship dengan Leo ini. Namun kalau Leonya sendiri enggak, semua sudah tepat, semua sudah benar, semua sudah baik-baik saja adanya. Gitu. Lagi-lagi ya, ini penegasan untuk mantan ya, mana tahu di sini ada mantannya Leo yang sedang melihat video, mau cari tahu tentang energi Leo terhadap dirimu misalnya gitu ya. Cinta kepada dirimu ada, tetapi cinta kepada diri dia sendiri ini jauh lebih besar gitu ya. Untuk mengejar mantan kecil sekali kemungkinannya, tetapi walaupun kelihatan Leo sedang merayakan kehidupannya tanpa mantan, masih ada kayak keinginan untuk si mantan ini tuh datang kepada Leo, walaupun di situ tuh belum tentu ya, ini belum kelihatan. Ketika pun si mantan datang, Leo ini mau ngapain belum kelihatan di situ tuh seperti apa. Silakan melakukan personal reading ke siapapun yang kamu anggap bisa memberikan informasi lanjutan kepada dirimu ya. Mana tahu di sini ada mantannya Leo. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Virgo di situ, Pisces, Scorpio, Cancer. Berikut di situ ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries. Ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini hadir di situ, Aquarius hadir. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.